warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbish rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah akan segera meninggalkan kita. Di penghujung bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Kewajiban zakat ini bukan hanya perintah yang harus dilakukan sebagai ibadah saja, namun juga dilakukan untuk kepentingan sosial. Karena salah satu fungsi dari diperintahkannya zakat adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada sesama manusia, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat dan kepekaan terhadap kehidupan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Di dalam agama Islam, ada dua jenis zakat yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah ditunaikan untuk menyucikan jiwa, sedangkan zakat mal ditunaikan untuk menyucikan harta. Walaupun dari kedua definisi ini memiliki tujuan yang berbeda, namun kedua zakat ini mempunyai orientasi yang sama dalam kehidupan sosial, yaitu untuk kemaslahatan di muka bumi ini agar merata. Jadi ketika Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya orang-orang yang kaya raya yang bisa merayakan Idul Fitri dengan sukacita, dengan pernak-perniknya, dengan hidangannya, dengan baju barunya, tapi orang-orang yang tidak mampu juga berhak merayakan Idul Fitri dengan sukacita karena adanya zakat fitrah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ini Allah sudah menjelaskan bahwa pendistribusian zakat memang bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu, dan Allah sudah menggolongkan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan orang-orang yang disebut dengan mustahik. Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yang kedua adalah untuk orang-orang yang miskin, wal masakin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang sudah mempunyai penghasilan, sudah mempunyai pekerjaan, tapi penghasilannya belum cukup apabila dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola zakat. Amil ini mempunyai tugas dan beban tanggung jawab yang tidak ringan, karena mereka harus benar-benar mencari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang memang termasuk golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang ketiga, yang keempat adalah orang-orang yang mu'alaf. Orang-orang mu'alaf ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya masih belum begitu kuat. Jadi
Tujuan untuk diberikannya zakat ini agar mereka benar-benar merasa mereka sudah menjadi golongan, sudah menjadi bagian dari umat Islam. Dan agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang, yang umatnya saling tolong-menolong, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga mereka benar-benar memantapkan diri dan imannya semakin kuat untuk benar-benar memeluk agama Islam. Yang selanjutnya adalah golongan rikob. Rikob di sini adalah sebutan untuk hamba sahaya atau budak. Pada zaman dahulu budak ini diperjualbelikan. Jadi saudagar-saudagar kaya itu bisa membeli orang-orang yang memang dikehendaki untuk menjadi budaknya. Dan tujuan dari zakat ini diberikan kepada mereka adalah agar mereka mampu membebaskan diri, memerdekakan diri dari orang-orang yang telah orang-orang yang telah membelinya, yaitu saudagar-saudagar kaya itu. Dan untuk zaman sekarang memang sudah tidak ada perbudakan karena sudah dihapuskan. Untuk selanjutnya adalah ghorim. Ghorim ini adalah orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak bisa membayarkan hutangnya. Dan hutang ini latar belakangnya adalah karena mereka memang tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai pekerjaan yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan hutang ini latar belakangnya adalah karena mereka memang tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai pekerjaan yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka berhutang tidak untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka tidak mampu untuk membayarkannya karena memang penghasilannya tidak mencukupi. Untuk selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad, dan lain sebagainya. Di zaman dulu yang relevan dengan golongan ini adalah mereka yang berperang, mereka yang rela mati untuk mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam. Dan golongan yang terakhir adalah golongan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan, dan perjalanannya itu tidak untuk maksiat tapi untuk ketaatan kepada Allah. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan beberapa keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa orientasi dari perintah zakat bukan hanya sebagai bentuk penghambaan, melainkan juga berfungsi untuk meratakan maslahat kepada seluruh hamba Allah, sehingga zakat sejatinya memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap kehidupan sosial. Sahabat perempuan bangsa dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian korelasi antara zakat dan kepekaan sosial yang tidak bisa terlepas. Semoga dalam menunaikan kewajiban zakat, kita bukan hanya menggugurkan kewajiban sebagai hamba saja, namun juga mewujudkan orientasi zakat agar kemaslahatan dapat dirasakan oleh berbagai strata sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.